Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ovilasari, NIM 22014191154, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Rombel R219 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zaim El Mubarok. Di video ini saya akan menjawab 10 pertanyaan yaitu soal UTS yang telah dibagikan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang paling tepat diajarkan oleh Islam kepada kaum milenial saat ini? Menurut pandangan pribadi saya, tantangan untuk pendidikan agama Islam atau tantangan untuk umat Islam sendiri di era globalisasi saat ini adalah tentang bagaimana kita membentengi diri dari ideologi-ideologi besar yang telah tersebar di seluruh dunia yang mungkin bisa saja mempengaruhi pola pikir kaum milenial Islam di Indonesia. Sebenarnya kontrol diri sangat penting, yaitu dengan cara memfilter mana pandangan yang sekiranya sesuai dengan syariat Islam dan sekiranya yang tidak. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah Islam sebagai agama perlu untuk meluruskan atau memberi ajaran tentang bagaimana agar kita tetap senantiasa memegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan ijtihadnya. Menurut saya ajaran apa yang paling penting, yaitu menurut saya itu akidah, karena di media sosial saya kerap kali menjumpai tentang banyak sekali akun yang ngepost tentang mereka berpindah agama. Mungkin tidak ada waktu 1 tahun atau 1 bulan mereka pindah agama, 1 bulan lagi mereka pindah agama lagi, dan menurut saya itu adalah suatu krisis kepercayaan kepada agama itu sendiri. Maksud saya di sini adalah teknologi berkembang dengan cepat. Orang dapat dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi menurut saya krisis kepercayaan tersebut karena mereka mudah mendapatkan apa saja dan mereka mulai meragukan apakah agama diperlukan, sementara yang sangat diperlukan sekarang di dunia kerja sekarang adalah teknologi. Jadi menurut saya akidah adalah suatu hal yang paling penting untuk diajarkan bagi kaum milenial saat ini, mengingat bagaimana mereka dengan mudahnya mempercayai ideologi satu dengan ideologi lainnya dengan tidak mempertimbangkan bagaimana hukumnya dalam Islam. Jadi saya harap pendidikan agama Islam itu sendiri terus memberikan pengajaran, boleh saja untuk memodernisasi atau memperbarui materi-materinya, tetapi tetap disangkutkan atau berpacu pada Al-Quran, hadis, dan ijtihadnya. Selanjutnya langsung ke pertanyaan nomor kedua. Pertanyaannya, cara mempraktekkan aspek perilaku atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mencontohkan atau menggambarkan suatu situasi bahwasanya kita sadar bahwa kita lahir di Indonesia dengan masyarakatnya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari suku, bahasa, daerah maupun agama. Jadi semisal kita melakukan interaksi sosial dengan orang yang maybe latar belakangnya berbeda dari kita, maka jika kita menemukan suatu hal atau berbeda pendapat dengan pendapat mereka, seharusnya kita tidak mencelanya, seharusnya kita menghormatinya, karena pemahaman atau akidah tersebut, akidah kita sebagai umat Islam, tidak dapat diterapkan pada orang yang mungkin berlatar belakang berbeda. Karena Indonesia terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, seharusnya kita bisa aware kalau kita hidup di lingkungan yang tidak 100% Islam. Jadi menurut saya sikap toleransi adalah sikap yang paling penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Kata yang dicetak miring adalah kata seorang khalifah. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa arti kekhalifahan. Kekhalifahan sendiri yaitu suatu kepemimpinan yang umum bagi seluruh umat Islam di dunia. Sementara sistem ini
menerapkan Islam sebagai ideologi negaranya, menerapkan atau mengimplementasikan syariat Islam sebagai dasar hukumnya, dan meniru cara pemerintahan, cara diplomasi dari peninggalan Nabi Muhammad SAW dengan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahannya. Sementara apa itu khalifah? Khalifah sendiri diartikan sebagai ketua, pemimpin, atau presiden bagi negara yang memang menjalankan atau menerapkan sistem kekhalifahan. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu contoh hasil ijtihad dalam era disrupsi. Di sini saya akan mencontohkan dengan situasi yang baru-baru ini, dengan merebaknya wabah coronavirus mengakibatkan atau membuat Majelis Ulama Indonesia merilis fatwanya dalam kaitannya dengan aturan pelaksanaan sholat Jumat. Dalam fatwa tersebut berbunyi bahwasanya kegiatan sholat Jumat dapat digantikan dengan sholat duhur di rumah masing-masing. Karena menurut kajian dari ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, jika kita tetap melakukan kegiatan sunnah, yaitu misalnya melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka potensi penularan wabah coronavirus semakin merajalela. Jadi ini semata-mata bukan untuk melarang umat Islam untuk menunaikan ibadah sunnahnya, tetapi lebih kepada cara preventif untuk kebaikan bersama untuk Indonesia. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. 3 nama manusia dalam Al-Quran. Nah, yang pertama ada insan basar. Sebenarnya Al-Quran sendiri telah menggunakan kata basar sebanyak 36 kali. Ini untuk menunjuk sisi kemanusiaan atau sisi dari sudut pandang biologis, bahwa manusia adalah makhluk biologis yang membutuhkan makan, membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Jadi arti insan basar itu sendiri adalah bagaimana manusia dipandang sebagai makhluk yang sama, dengan fisik yang sama, dan dianggap derajatnya itu semua sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kedua yaitu ada sebutan al-insan. Kata al-insan sendiri di dalam Al-Quran telah disebutkan sebanyak 65 kali. Arti al-insan di sini bahwasanya manusia diturunkan ke bumi adalah untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberi akal, manusia diberi ilmu untuk memakmurkan bumi. Jadi manusia bisa memakmurkan bumi karena mereka memiliki akal. Sementara yang ketiga yaitu anas. Anas sendiri artinya manusia itu sebagai makhluk sosial.